Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Ibu Dr. Farida Nugrahani MHum, yang kami hormati Koordinator PPG Universitas Veteran Bank Nusantara, para panitia, dan juga seluruh peserta webinar trik membuat artikel jurnal nasional dan video pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur alhamdulillah atas segala rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita bisa bertemu bertatap muka dalam Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, insya Allah berbahagia ya Bapak Ibu semuanya? Insya Allah. Insya Allah. Halo Pak. Alhamdulillah berbahagia. Pasti Pak Di bahagia. tengah-tengah. Amin Pak. Insya Allah. Di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu semuanya, Bapak Ibu masih bisa menyempatkan untuk Pak Singgi, suaranya ke unmute, Pak. Suaranya ke unmute, Pak. Pak Singgi, enggak ada suaranya, Pak. halo. Ya, Mohon, sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Mohon Ya, host sudah. tidak, Samun. mohon hostnya tidak men-mute semua ya, jangan di-mute all. Tapi satu-satu saja. Kalau di-mute all nanti termasuk yang bicara. Ini iya. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu semuanya, ini suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu masih menyempatkan untuk menambah wawasan, pengalaman khususnya dalam hal publikasi di jurnal nasional maupun pembuatan video pembelajaran. Bagi saya luar biasa, karena masih banyak Bapak Ibu yang lainnya yang mungkin melihat informasi ini, gitu ya, membaca informasi webinar, tetapi hanya dilewatkan begitu saja. Padahal ini bagi saya ini termasuk apa ya tambahan wawasan informasi, kemudian pengalaman yang barangkali nanti bisa kita gunakan di lain kesempatan, baik itu pengajuan angka kredit gitu ya, baik itu digunakan untuk lomba guru berprestasi dan lain sebagainya. Banyak hal ya yang bisa kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan semacam ini. Ini luar biasa Bapak dan Ibu semuanya masih menyempatkan hadir gitu ya bersama-sama dengan kami ya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan maupun keterampilan. Oke, Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan oleh MC terkait dengan CV saya, jadi saya tidak akan menyampaikan ulang ya. Cukup nama saja ya, nama Singgih Subiantoro, bisa dipanggil Pak Singgih. Kebetulan saya diamanahi untuk mengampu ya, di program studi teknologi pendidikan. Ya. Bukan pendidikan teknologi, tapi teknologi pendidikan. Dua kata yang mirip tapi berbeda maknanya. Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan fokuskan pada materi pembuatan artikel jurnal nasional. Dan nanti rekan saya akan menyampaikan terkait dengan pembuatan video. Nah, di materi yang pertama ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin belum Bapak Ibu dapatkan, atau barangkali bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan ini menjadi menjadi repetisi, menjadi pengulangan, ya, menjadi tambahan lah, mungkin barangkali bisa menambah lagi wawasan terkait dengan penulisan artikel jurnal nasional.
Nah, kebetulan saya di Univet ini juga mengelola beberapa jurnal nasional, ada 5 jurnal, 4 jurnal penelitian, dan 1 jurnal pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi nanti Bapak Ibu yang di negeri ini semuanya nampaknya negeri ya, mungkin sebagian besar ya. Di negeri ada tuntutan untuk naik pangkat gitu ya, untuk mengurus kepangkatan, dan salah satu yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah membuat artikel jurnal nasional. Ya, kalau yang mampu mungkin internasional. Tapi untuk Bapak Ibu di level sekolah itu cukup nasional. Ya, sudah mendapatkan poin 2, lumayan. Nah, nanti bisa bekerja sama dengan Univet atau secara personal juga bisa kontak saya, bisa ya, atau kontak Bapak Ibu yang lain, dosen Univet juga bisa gitu ya. Kami memiliki 23 jurnal di Univet, dan yang saya kelola ada 5 jurnal, 4 penelitian dan 1 pengabdian masyarakat. Insya Allah tidak ada masalah untuk kenaikan pangkat, ya selama ini tidak ada masalah. Oke, berikutnya saya share screen ya. Oke, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Terlihat, Pak. Baik. Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah, Pak. Iya. Baik, kita dari awal dulu ya. Nah, ini. Oke, kenapa kita perlu menulis? Tadi sudah disampaikan sedikit ya oleh Bu Teti. Nah, latar belakangnya adalah ini Bapak Ibu, ya, keterbelakangan dalam publikasi, ya, khususnya di Indonesia. Ya, di Indonesia ini publikasi ilmiah cukup rendah, ya, rendah dalam hal kuantitas maupun kualitas. Nah, ini perlu kita benahi. Yang kedua adalah banyaknya pelanggaran kode etik. Nah, diakui atau tidak diakui, di Indonesia seringkali terjadi pelanggaran kode etik. Dalam hal apa? Dalam hal falsifikasi data, ya, fabrikasi data, maupun juga plagiasi artikel, ya, ataupun tulisan ilmiah lainnya. Ini banyak sekali, ya. Banyak yang sampai dikasuskan karena hukum itu juga ada, ya. Kemudian yang berikutnya budaya membaca dan menulis ini masih rendah, ya, diakui atau tidak memang seperti itu, gitu ya. Penelitian mengatakan seperti itu, ya, khususnya di Indonesia. Kemudian budaya mendengar dan melihat masih dominan. Jadi kita senangnya itu dengar gitu ya, lihat, tetapi malas untuk menulis. Ya, benar nggak Bapak Ibu? Ya. Kita senang mendengarkan apa di TV, di YouTube gitu ya, maupun cerita orang gitu ya. Tetapi ketika menulis itu malas-malasan. Nah, ini perlu kita tingkatkan bersama, saya dan Bapak Ibu semuanya perlu menyadari hal ini dan kemudian kita bangkit coba untuk kita menulis. Ya, apapun hasilnya ya kita tulis dulu, hasilnya belakangan. Oke, yang berikutnya alasan guru menulis. Kenapa guru menulis? Ya, ada beberapa alasan. Ada yang mengejar angka kredit. Ya, ini saya kira menjadi alasan yang paling umum gitu ya. Saya butuh angka kredit untuk naik pangkat gitu ya, untuk naik golongan gitu ya, pangkat golongan satu paket gitu ya. Nah, perlu hukum. Salah satunya adalah dari penulisan artikel jurnal nasional. Ya, dapat 2 kalau nasional ya. Kalau tidak masuk nasional 1 gitu ya. Kenapa tidak masuk nasional? Karena mungkin yang standarnya itu 4 kabupaten misalnya atau 2 provinsi. Nah, jurnal itu tidak memenuhi standar itu, sehingga diturunkan kumnya yang harusnya dapat 2, Bapak Ibu mendapatkan 1 gitu ya. Kemudian profesionalisme. Nah, kalau di sekolah itu ada istilahnya PKB ya, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Nah, salah satunya adalah di situ dicantumkan ada penulisan artikel ilmiah. Nah, jadi Bapak Ibu
Ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan semacam ini, seminar, gitu ya, lokakarya, kemudian penulisan artikel dan seterusnya, itu termasuk bagian dari peningkatan profesionalisme guru. Jadi ada yang pertama tadi inginnya adalah meningkatkan angka kredit, gitu ya, mendapatkan kum, naik pangkat, tapi ada yang mungkin cenderung untuk meningkatkan profesionalisme diri, gitu ya. Kumnya tidak masalah, nomor 2, nomor sekian. Yang penting adalah profesionalisme saya meningkat, gitu ya. Ada yang alasan lainnya, mungkin ingin mendapatkan uang, gitu ya. Karena sekarang menulis itu bisa mendapatkan uang. Ya, kalau Bapak Ibu lolos di jurnal A misalnya, contoh di jurnal kami, ada di Indonesian Journal of Instructional Media and Model, kebetulan pengelolanya prodi kami, gitu ya. Itu ketika setiap isu, setiap terbitan itu ada artikel terbaik, maka kita berikan reward, gitu ya, 250.000 ya. Untuk 2 artikel terbaik kita berikan 250.000. Di jurnal lain bahkan ada yang sampai 750.000, gitu ya. Kemarin teman saya juga cerita diterbitkan di UPI kalau nggak salah dapat 750.000. Nah, setiap jurnal beda-beda. Ada yang membayar, gitu ya, ada yang membayar. Nah, Bapak Ibu submit, publish, membayar misalnya 250.000, 300, 400, sampai bahkan jutaan, gitu ya, ada. Jadi alasannya macam-macam ya Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya, nah, menulis pasti banyak kendala. Yang pertama, tidak ada waktu. Semua orang mengakui, gitu ya. Waktunya sedikit, gitu ya, 24 jam, yang 1 jam untuk ibadah, misalnya yang 5 jam untuk bekerja, dan seterusnya. Untuk menulisnya tidak ada, gitu ya. Semua orang mengakui itu. Tidak ada waktu untuk menulis, gitu ya. Tetapi di luaran sana banyak ya, guru, dosen maupun orang lain itu bisa menghasilkan dalam 1 bulan itu 1 artikel jurnal nasional maupun internasional misalnya. Padahal waktu kita sama 24 jam. Nah, maka kendala paling utama adalah tidak mampu untuk memanage waktu. Kalau waktunya itu ada, insya Allah ada ya. Dari 24 jam pasti ada sisa waktu untuk kita menulis. Tapi yang paling sulit adalah memanage. Yang kedua, tidak punya ambisi. Ngapain nulis gitu ya? Ngajar saja sudah cukup gitu ya, dapat sergur gitu ya. Mungkin yang sudah dapat sergur, ada gaji tetap gitu ya, sudah cukup. Ngapain nulis gitu ya? Untuk apa? Naik pangkat ngapain gitu ya? Cukup gini saja gitu ya. Nyaman. Sudah berada di zona nyaman. Ngapain naik pangkat? Mungkin ada yang seperti itu gitu ya. Pasrah sajalah gitu ya. Yang berikutnya, tugas utamanya adalah mengajar, bukan untuk publikasi. Tugas saya sebagai guru kan utamanya mengajar, gitu ya. Ngapain publikasi? Mungkin ada yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bingung harus mulai dari mana. Ide menulis ada, niatan untuk menulis ada, tetapi bingung dari mana saya harus menulis. Apakah latar belakang dulu, ataukah judul, gitu ya. Apakah yang lainnya? Nah, kadang-kadang bingung mulai dari mana. Gitu ya. Yang berikutnya, sudah mencoba menulis, tapi bingung cara publikasinya. Banyak ya, banyak sekali yang Bapak Ibu guru khususnya punya bahan, punya laporan PTK, sudah diubah ke format jurnal, tetapi bingung cara mempublikasikannya. Ke jurnal mana yang harus saya tuju ya? Jurnal mana yang harus saya tuju? Ya. Gimana caranya mensubmit artikel saya ke jurnal online? Karena sekarang ini kan mulai 2017 ya, jurnal ini kan harus online menggunakan sistem OJS, ya, Open Journal System. Nah, tentu harus punya kemampuan di bidang IT. Ada menu-menu yang harus kita isi gitu ya. Barangkali ada yang bingung. Nah, gimana caranya? Kemudian tidak punya penelitian. Saya kan tidak punya penelitian, belum pernah meneliti, tidak punya bahan. Ya, padahal artikel itu tidak semata-mata artikel hasil penelitian. Ada artikel yang namanya studi pustaka, ya, atau reference study, gitu ya, studi referensi, gitu ya.
Atau studi literatur itu juga sama. Dan masih banyak kendala-kendala yang lainnya, gitu ya. Tentunya ini kendala pribadi, bukan banyak orang. Gitu. Oke, yang berikutnya, kenapa harus menulis? Nah, kebiasaan guru menulis artikel ilmiah ini tentu akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, tentunya jangka panjang ya, tidak hanya jangka tidak selalu jangka pendek gitu ya. Bisa jadi setahun, 2 tahun kemudian baru Bapak Ibu merasakan manfaatnya. Oh, setelah meneliti, kemudian menulis artikel, terpublish ke jurnal nasional, ternyata manfaatnya banyak. Ya, ternyata manfaatnya banyak. Gitu. Dan tentunya memicu untuk kita terus berkreasi dan berinovasi. Itu pasti. Kalau sudah pernah menulis ini, pasti akan tergelitik untuk menulis yang lainnya. Oh, kemarin sudah pertama meneliti tentang misalnya manfaat media. Oh, kemarin pengembangan media. Sekarang harus apa, harus apa. Tentu begitu terus ya, tergelitik untuk berinovasi dan berkreasi, mencoba hal-hal yang baru, yang belum pernah kita teliti, yang belum pernah kita tulis. Berikutnya, mengapa harus dipublikasi? Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang berpikiran, sudah meneliti, cukup dibuat laporan gitu ya, laporan hasil penelitian, itu sudah cukup. Masukkan atau dijilid gitu ya, kemudian diarsip di ruangan jurusan ataupun di sekolah gitu ya, itu sudah cukup. Ada yang merasa seperti itu. Nah, ini kenapa harus dipublikasikan, khususnya di jurnal ya, jurnal nasional. Kenapa? Nah, publikasi itu merupakan bentuk kewajiban bagi seorang peneliti. Jadi Bapak Ibu yang meneliti di kelas, di sekolah, maupun sekolah yang lainnya, ini wajib hukumnya untuk mengumumkan hasil. Ya, tidak hanya di jurnal, tapi di tempat yang lain juga boleh, gitu, di website, di seminar, itu juga bagian dari kewajiban kita sebagai seorang peneliti. Nah, kenapa kita wajib mempublikasikan? Karena ketika kita sudah meneliti ya pada hal-hal atau konteks yang publik, maka harus dipublikasikan, diceritakan hasilnya. Kemarin saya meneliti di kelas ini, di sekolah A, sekolah B, inilah hasilnya. Ini wajib hukumnya, gitu ya. Syukur di jurnal nasional ataupun internasional. Kemudian sarana untuk menyampaikan ide dan pikiran kepada publik, gitu ya. Karena kalau tidak kita publish ke masyarakat, ya masyarakat tidak akan pernah tahu, gitu ya, hanya disimpan di lemari, gitu ya, di jurusan ataupun di sekolah, ya tidak ada manfaatnya. Manfaatnya hanya pribadi kita yang tahu. Orang lain mana tahu, gitu ya, karena tidak pernah disampaikan. Tapi kalau Bapak Ibu seminarkan, Bapak Ibu tuliskan di dalam jurnal nasional, maka manfaatnya akan semakin tersebar luas, ya. Oke, berikutnya jurnal ilmiah. Nah, ini harus Bapak Ibu perhatikan. Setidaknya ada 4 kategori jurnal. Yang pertama adalah jurnal nasional tidak terakreditasi. Yang kedua, jurnal nasional terakreditasi. Ini yang sekarang ini dikategorikan dalam Sinta 1 sampai 6. Ya, untuk Bapak Ibu guru tidak ada kewajiban publish di jurnal nasional terakreditasi. Kalau dosen itu banyak ya, banyak dituntut untuk minimal terakreditasi Sinta 3, 4, 5 atau 6 gitu ya, atau internasional gitu ya. Tapi kalau guru cukup yang kategori pertama, jurnal nasional tidak terakreditasi. Ya, gitu. Jadi kalau ada jurnal baru yang penting sudah ISSN gitu ya, belum terakreditasi Sinta, itu tidak masalah bagi Bapak Ibu guru. Tidak ada kendala untuk kenaikan pangkat ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa memasukkan ke terakreditasi Sinta 1 sampai 6, itu insya Allah nanti hasilnya akan lebih bermanfaat. Karena tentu akan lebih banyak disitasi oleh orang, akan banyak dibaca oleh orang lain gitu ya. Nah, untuk yang pertama dulu ini, tidak terakreditasi, ini juga hati-hati Bapak Ibu, karena jurnal nasional itu ada yang tidak memenuhi syarat sebagai jurnal nasional. Kenapa? Satu, itu editornya atau dewan redaksionalnya
itu tidak memenuhi kriteria. Artinya dua kategori tidak terakreditasi dan terakreditasi. Untuk yang internasional, meskipun ini bukan kewajiban dari Bapak Ibu guru, tapi ini perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah jurnal internasional tidak bereputasi, artinya ini yang menggunakan bahasa PBB, bukan bahasa Indonesia ya. Kalau jurnal internasional tapi mensyaratkan bahasa Indonesia, maka ini jangan Bapak Ibu masuki. Ya, karena belum memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional. Yang berikutnya adalah internasional bereputasi. Ini sementara ini ada tiga pengindeks, yaitu Scopus, WOS atau Web of Science, dan Microsoft Academic. Tiga pengindeks ini bisa diakui sebagai jurnal internasional bereputasi. Ya, kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Tapi untuk saat ini Bapak Ibu fokuskan pada yang ini ya, nasional tidak terakreditasi dan terakreditasi. Oke, yang berikutnya, nah ini masalah pelanggaran. Tadi saya sampaikan di awal, bahaya, hati-hati dengan yang namanya fabrikasi, falsifikasi, dan plagiasi. Kelihatannya simpel gitu ya, nulis gitu, karang saja lah gitu. Di sekolah ini tidak ada masalah, Bapak Ibu karang, Bapak Ibu ceritakan bahwa di sekolah A ini ada masalah, bla 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 bla. Itu namanya fabrikasi, fiktif. Padahal di situ tidak ada masalah, Bapak Ibu ceritakan ada masalah, gitu ya. Itu namanya fabrikasi data. Kemudian yang kedua adalah falsifikasi, mengubah data sesuai dengan keinginan. Misalnya, Bapak Ibu uji homogenitas itu ya, uji prasyarat gitu, homogenitas, keseimbangan, diuji. Hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Nah, supaya mempercepat proses, Bapak Ibu otak-atik datanya. Otak-atik aja ini angkanya, supaya homogen dan seimbang gitu misalnya datanya. Bapak Ibu otak-atik. Nah, itu namanya falsifikasi. Mengubah data sesuai dengan keinginan supaya mempercepat gitu ya, supaya tidak berbelit-belit gitu ya, memudahkan. Nah, itu hati-hati pelanggaran. Kemudian yang ketiga adalah plagiasi. Mengambil pernyataan orang lain tapi Bapak Ibu tidak menyebutkan sumbernya dari mana. Ya. Bapak Ibu tidak menyebutkan sumbernya dari mana. Misalnya nih contoh, Bapak Ibu mendownload artikel Pak Singgi, ya artikel saya, Bapak Ibu download, kemudian ambil satu pernyataan di kesimpulan saya, kemudian Bapak Ibu masukkan di situ, Bapak Ibu tuliskan tapi tidak menuliskan sumbernya, bahwa ini adalah penulisnya Singgi tahun berapa gitu ya. Itu namanya plagiasi gitu ya. Namanya plagiasi. Tapi tenang saja, saya tidak akan mempermasalahkan. Silahkan ya. Intinya adalah segala sesuatu, kalau ada hal-hal yang timbul akibat fabrikasi, falsifikasi, dan plagiasi, maka itu menjadi tanggung jawab daripada penulis itu sendiri gitu ya. Nah, dari tiga pelanggaran ini, yang paling fatal adalah yang ketiga, yaitu plagiasi. Karena ini gampang sekali dilacak, ya, gampang sekali ditemukan. Ketika yang bersangkutan, yang dicomot pernyataannya tidak terima, maka ini bisa memperkarakan ke ranah hukum. Tapi kalau hal yang pertama dan kedua, ini menjadi tanggung jawab moral dari Bapak Ibu sekalian. Ini tidak bisa dicek, ya, mungkin bisa tapi susah sekali dicek datanya untuk yang pelanggaran pertama dan kedua. Tapi kalau yang ketiga ini gampang untuk dicek karena sekarang banyak alatnya gitu ya. Jadi hati-hati terhadap khususnya terhadap pelanggaran yang nomor 3 ini, plagiasi. Nah, nanti akan saya sampaikan trik-triknya. Oke, lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, nih. Jenis artikel ilmiah, ini ada dua hal, hasil penelitian dan non-penelitian. Nah, kalau hasil penelitian bagi para guru, Bapak Ibu semuanya, yang guru ya, yang di sekolah, maka ini kewajibannya adalah membuat PTK dan PTS bagi kepala sekolah. Ya, maka
Setelah Bapak Ibu melakukan PTS atau PTK di sekolah masing-masing, maka buat saja satu laporan PTK atau PTS. Itu punya kum sendiri, kumnya 4. Benar ya Bapak Ibu ya, 4 ya? 4 kumnya. Kalau salah mohon bisa diluruskan saja. Ya, kumnya 4, Bapak Ibu dapat 4. Setelah Bapak Ibu menyusun, membuat laporan PTK atau PTS, Bapak Ibu tulis ke dalam format artikel jurnal nasional. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan 2 kum ya di PAK. Dapat 2 tambahan kum. Ya, tapi hati-hati jangan dikopas semuanya. Jangan dikopas dari laporan PTK atau PTS langsung gelondongan gitu ya, masukkan ke jurnal. Ya, karena beda format. Beda format. Di jurnal itu tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 8 sampai dengan 16 halaman saja. Formatnya sudah ada, sudah diatur dalam template dan aturan penulisan, maka Bapak Ibu ikuti saja. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu buat hak cipta. Hak cipta tahu ya? Hak cipta. Hak kekayaan intelektual. Nah, kalau ada produk di dalam penelitian Bapak Ibu, maka produknya baik itu bentuknya buku, baik itu bentuknya poster. Poster itu bisa Bapak Ibu jadikan hak kekayaan intelektual, khususnya adalah hak cipta. Poster, buku, book chapter, kemudian apalagi file presentasi pun bisa ya. Kemudian pengembangan media itu sendiri gitu ya. Hasil dari pengembangan media Bapak Ibu itu bisa didaftarkan ke hak cipta. Itu dapat poin lagi, dapat 2 lagi. Jadi paling tidak Bapak Ibu tadi mendapatkan 4 dari laporan, kemudian 2 dari jurnal dan 2 dari hak cipta. Nah, berarti paling enggak dapat 8. Dapat 8 kum dengan sekali Bapak Ibu mengerjakan penelitian. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya lanjut. Nah, ini sistematika. Nah, sekarang kita masuk ke khusus ya. Masuk lebih khusus ke sistematika jurnal nasional. Nah, ini Bapak Ibu ya perlu dicatat, ini tidak baku, khususnya yang opsional. Tapi kalau yang lain itu biasanya sama di jurnal manapun, biasanya sama. Yang pertama ada judul artikel ya. Sekali lagi judul artikel, bukan judul laporan, bukan judul skripsi. Jadi bedakan ya. Yang kedua adalah identitas autor. Ada 3 yang harus Bapak Ibu cantumkan, yaitu nama. Hati-hati tidak perlu mencantumkan gelar gitu ya. Haji, hajah, kemudian MPD, MHum, dan seterusnya tidak perlu Bapak Ibu cantumkan. Cukup nama asli, nama panjang ya. Kemudian afiliasi, maksudnya adalah instansi kerja. Kemudian email, ya, masukkan email. Jangan lupa, sekali Bapak Ibu lupa mencantumkan email. Ada ini menjadi alat untuk komunikasi ya, media komunikasi antara author dengan editor ya. Yang berikutnya adalah abstrak. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu masukkan tuliskan adalah abstrak berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 2 ini wajib. Kalau jurnal nasional itu wajib ada abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau jurnal internasional itu baru bahasa Inggris saja, tidak ada abstrak Indonesia ya. Kemudian pendahuluan. Yang berikutnya, pendahuluan. Ini cukup 1 sampai 2 halaman ya Bapak Ibu, karena persentasenya biasanya 10 sampai 15% dari total artikel. Maka Bapak Ibu cukup buat dalam 1 sampai 2 halaman saja. Tidak perlu terlalu banyak. Nah, triknya adalah di dalam pendahuluan, di bagian paling akhir, Bapak Ibu tuliskan di situ kontribusi riset atau manfaat penelitian atau manfaat riset ya. Bapak Ibu tuliskan di bagian akhir pendahuluan. Itu triks untuk artikel itu bisa diterima oleh editor. Kemudian yang berikutnya adalah metode. Nah, metode
Ini bagiannya cukup banyak, sekitar 2 sampai 3 halaman ya. Sekitar 2 sampai dengan 3 halaman. Bapak Ibu ceritakan di situ prosedur penelitian kalau PTK gitu ya, dengan modelnya siapa? Chemist and Taggart gitu ya, dengan 4 tahapan ya. Bapak Ibu ceritakan di situ tahapannya ya, A B C D, ceritakan bagian-bagian itu bagaimana ya. Kemudian yang berikutnya hasil dan pembahasan, ini paling banyak ya. Hasil dan pembahasan ini paling banyak porsinya, sekitar 30% sampai dengan 40%. Maka kira-kira ya 3 sampai dengan 4 halaman lah ya, 3 sampai dengan 4 halaman. Nah, ini biasanya jadi satu hasil dan pembahasan. Ada yang meminta dipisah gitu ya. Hasil sendiri, pembahasan sendiri. Bapak Ibu silahkan ikuti masing-masing jurnal. Yang berikutnya adalah simpulan dan saran. Ini juga sedikit ya, sekitar 10%, maka kira-kira ya 1 halaman. Kira-kira 1 halaman, maksimal 2 halaman. Isinya ada simpulan dan saran. Ya. Saran ini wajib. Saran untuk peneliti selanjutnya, saran untuk para pembaca, ya itu harus bagaimana. Gitu ya. Kemudian ucapan terima kasih ini opsional. Ini biasanya wajib bagi Bapak Ibu yang memperoleh dana hibah. Mungkin ada yang guru berprestasi mendapatkan hibah nasional, diminta untuk publish artikel, nah, misalnya itu wajib. Ataupun dosen yang mendapatkan hibah penelitian, nah, itu wajib hukumnya untuk mencantumkan ucapan terima kasih. Jadi jangan tuliskan terima kasih untuk istri, untuk suami, untuk anak, untuk Bapak Ibu gitu ya, nggak usah ya. Tapi untuk lembaga pemberi hibah. Yang terakhir adalah daftar referensi. Ya, daftar referensi bukan daftar pustaka ya Bapak Ibu ya. Daftar referensi. Nah, daftar referensi itu standar minimalnya adalah 20 referensi. Jadi kalau Bapak Ibu mencantumkan 20 referensi, itu insya Allah langsung diterima. Ya, dengan catatan kalau tadi yang mulai dari judul sampai dengan simpulannya juga memenuhi syarat. Tapi kalau judul sampai dengan simpulan memenuhi syarat, daftar referensinya Bapak Ibu cantumkan 5, itu kayaknya kok 99% ditolak gitu. Jadi triknya itu ya Bapak Ibu ya, daftar referensi minimal 20. Ya, itu nanti biasanya akan langsung dilirik oleh editor. Oke, ini biasanya artikelnya bagus karena referensinya kaya. Gitu ya. Yang selanjutnya ringkas, ini judul artikel ya, ringkas dan jelas. Maksudnya adalah pendek, tidak perlu panjang tapi padat ya. Artinya ketika orang lain baca judulnya itu paham isinya. Oh, kira-kira ini isinya. Gitu ya. Ringkas dan jelas, tapi jangan terlalu ringkas juga Bapak Ibu. Karena di judul itu harus mencerminkan ada metode dan juga hasil penelitian di situ, gitu ya. Bukan hanya variabel penelitian, tapi metode dan juga hasil ya, ataupun dampak dari penelitian itu dicantumkan di dalam judul. Yang berikutnya memuat variabel terikat dan variabel bebas, ya usahakan. Tapi kalau tidak, yang pasti adalah tadi ada metode, ya, masukkan situ. Kemudian waktu dan tempat tidak perlu dicantumkan ya Bapak Ibu, semester, tahun ajaran gitu ya, di sekolah, di SMA 1, mana gitu ya, tidak perlu. Ya, tidak perlu dicantumkan. Nah ini contohnya. Contohnya silahkan ikuti. Model pembelajaran Inside Outside Cycle untuk meningkatkan hasil belajar IPS di sekolah menengah pertama. Tidak menyebutkan di SMP negeri 1, bla bla bla. Tidak perlu. Itu ya. Yang berikutnya adalah identitas penulis. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, harus ada identitas, itu nama, kemudian afiliasi, dan juga email. 3 hal ini wajib hukumnya ya. Yang berikutnya abstrak ya. Abstrak ini tipsnya adalah batasi ya Bapak Ibu, batasi jumlah katanya, jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit. Umumnya itu 200 kata. Umumnya 200 kata. Itu paling ideal. Tapi nanti lagi-lagi ikuti standar atau aturan main
jurnal masing-masing ya, jurnal yang Bapak Ibu tuju. Oke. Kemudian bahasanya Indonesia dan Inggris ya. Ini tadi teksnya dibatasi 200 atau minimal 150 kata. Kemudian isinya apa Bapak Ibu dari abstrak itu ada 4 ya, ada 4 yang harus Bapak Ibu isikan. Yang pertama adalah tujuan. Biasanya kalau di bahasa Inggris itu the aims ya, atau tujuan dari artikel ini adalah apa ya. Kemudian yang kedua metode yang digunakan di dalam artikel ini itu apa ya, metode penelitian tentunya ya. Apakah itu studi literatur ataukah PTK ataukah R&D atau yang lainnya ya. Hasilnya apa, dan jangan lupa diikuti dengan kesimpulan atau rekomendasi. Nah, kadang-kadang berhenti sampai hasil, itu belum cukup. Perlu ada kesimpulan atau simpulan dari ya, artikel ini atau dari penelitian ini adalah bla bla bla. Gitu ya. Kemudian diikuti dengan 3 sampai 5 kata kunci. Ya, oke. Suara saya masih jelas terdengar ya, Bapak Ibu ya? Kita cek dulu. Jelas. Masih jelas, Pak. Lanjutkan. Pendahuluan. Nah, pendahuluan. Ini ada beberapa tips ya. Lebih tepatnya sebetulnya tips. Ya, tapi juga ada triknya. Nanti triknya di akhir ya. Triknya di akhir. Ini tips-tipsnya dulu. Di pendahuluan, jelaskan permasalahan ataupun fakta yang Bapak Ibu temukan ketika meneliti. Misalnya Bapak Ibu meneliti di kelas, di dalam kelas gitu ya, PTK gitu ya. Permasalahan apa yang muncul di dalam kelas Bapak Ibu? Ya, faktanya bagaimana? Jelaskan masalah yang ada di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu verbalismenya tinggi, misalnya gitu ya, sehingga anak-anak kesulitan untuk memahami materi. Nah, itu masalah karena bahasa itu kan sifatnya verbal ya, verbalismenya tinggi. Maka butuh solusi nanti. Nah, nanti ada solusi. Gitu ya. Kemudian jelaskan teori yang melatar belakangi. Ya, teorinya apa? Teori kalau bahasa dari verbalismenya tinggi. Nah, ada beberapa teori yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, cantumkan teori-teori yang kuat. Grand teorinya masukkan gitu ya. Sehingga nanti seolah Bapak Ibu tidak mengada-ngada gitu. Oh, berarti ini sesuai dengan teori gitu ya. Yang berikutnya adalah kajian pustaka atau kajian literatur. Ya. Cantumkan beberapa literatur yang mendukung permasalahan di Bapak Ibu gitu ya. Cantumkan beberapa ya. Tidak boleh terlalu banyak juga. Ya, beberapa masukkan di dalam pendahuluan. Nanti sebagian yang lainnya masukkan di metode, kemudian juga disimpulan juga akan dimunculkan kembali gitu ya. Kemudian kajian riset sebelumnya. Nah, Bapak Ibu kaitkan. Ada riset-riset yang sudah ada gitu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu angkat kembali ya. Sejauh apa, sejauh mana mereka meneliti, hasilnya bagaimana? Bapak Ibu kaitkan ya. Jadi penelitian Bapak Ibu ini tujuannya adalah melanjutkan riset-riset sebelumnya, melengkapi hasil ataupun penelitian sebelumnya. Kemudian rumusan permasalahan ataupun pertanyaan yang akan dijawab. Ya, sebetulnya tidak perlu dituliskan secara spesifik atau secara eksplisit rumusan masalah atau rumusan permasalahan gitu ya. Sebenarnya tidak perlu. Tapi tuliskan saja bahwa permasalahan yang inti gitu ya, permasalahan yang urgent yang harus segera diberikan solusi adalah bla bla bla. Nah, maka di akhir pendahuluan Bapak Ibu sampaikan tujuan dari penelitian ini adalah untuk apa? Berarti kan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang muncul di dalam kelas ataupun sekolah Bapak Ibu semuanya. Ya. Ini, maka di sini muncul urgensi penelitian ataupun kontribusi riset, kontribusi penelitian. Tadi yang trik yang sudah saya sampaikan di awal, ini wajib ada kontribusi penelitian. Ya, kalau Bapak Ibu menyertakan ini, editor akan melihat ini sebagai artikel yang berkualitas. Ya, salah satu indikatornya adalah ini.
kontribusi riset. Karena editor tidak akan menyetujui kalau artikel itu tidak punya kontribusi. Untuk apa? Hanya sekedar tulisan gitu ya. Ya, kira-kira begitulah ya logikanya. Kemudian metode ya, masuk ke bagian berikutnya yaitu metode. Ya, bukan metode penelitian, bukan metode pelaksanaannya, tapi cukup tuliskan metode. Ya, cukup tuliskan metode. Yang perlu Bapak Ibu sampaikan di dalam bab ini adalah tempat dan waktu penelitian. Ya, perlu disampaikan begitu ya. Kemudian siapa partisipannya, ya. Kemudian populasi dan teknik pengambilan sampelnya bagaimana, perlakuan dan hipotesisnya atau hipotesanya bagaimana, gitu ya. Kalau di pengembangan biasanya hipotetik penelitian atau hipotetik pengembangan, ya. Kemudian data yang dikumpulkan, ya, apa saja, dan analisis datanya bagaimana, ya, teknik analisis datanya bagaimana. Itu kira-kira yang perlu dicantumkan itu. Tapi tidak perlu semuanya dijelaskan secara mendetail. Ya, silahkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Ya. Yang berikutnya, bab berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Tadi saya sampaikan ini dua bagian yang berbeda, tetapi rata-rata ya, sebagian besar jurnal itu menginginkan ini digabung jadi satu menu. Ya, jadi satu subjudul, yaitu hasil dan pembahasan. Isinya ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu sampaikan, ya, bisa terkait dengan data, ya, sajian data dalam bentuk tabel, grafik, ataupun gambar, gitu ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu ketika memunculkan tabel, Bapak Ibu jangan munculkan kembali dalam bentuk grafik ataupun gambar, ya. Cukup salah satu. Kalau sudah tabel, ya sudah, kalau sudah grafik, ya sudah, kalau sudah gambar, ya sudah. Upayakan satu saja, kemudian diikuti dengan narasi. Ya. Atau sebelumnya narasi dulu, narasi gitu ya, hasil dari penelitian ini, antara lain gitu ya, 1 atau A, bla bla bla, 2, bla bla bla, dan seterusnya. Kemudian baru grafiknya, ya, atau gambar. Ya. Gitu. Tidak perlu 2 sudah tabel ditambahi dengan gambar gitu ya. Itu biasanya nanti editor tidak akan suka gitu ya. Kemudian berikutnya data ditempatkan dengan benar, ya, diurutkan sesuai dengan rumusan penelitian atau tujuan penelitian. Diurutkan, jangan dibolak-balik gitu ya. Jadi mulai dari tujuan, kemudian hasil pembahasan dan juga simpulan, itu enak dibaca kalau urut ya. Yang berikutnya data diinterpretasi, artinya kalau ada tabel, ada gambar, itu Bapak Ibu harus interpretasi, jelaskan. Jangan cuma tabel hasil hasil pembelajaran gitu ya, kelas A, kelas B misalnya gitu ya. Kemudian apalagi hasil angket gitu ya dan seterusnya. Jangan hanya tampilkan itu, tapi interpretasikan dengan bahasa yang mudah ya dipahami oleh para pembaca. Kemudian data dibahas berdasarkan teori. Tadi di bab 2, di metode, bukan bab 2 ya, di bagian metode, Bapak Ibu sudah sampaikan teori yang melandasi. Nah, maka di sini Bapak Ibu ceritakan lagi, kaitkan dengan teori itu. Itu namanya pembahasan. Data dibahas kembali berdasarkan dengan teori-teori yang Bapak Ibu ceritakan di dalam bab 2. Ya, maka ini namanya pembahasan, dibahas kembali, dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Kemudian yang terakhir adalah menjawab rumusan masalah. Jadi diurutkan, kalau rumusan masalahnya ada 3, ada ABC, maka di hasil dan pembahasan ini juga harus Bapak Ibu urutkan, ada ABC, supaya memudahkan para pembaca. Gitu ya. Yang berikutnya simpulan. Nah, ini sudah bagian akhir nih ya. Simpulan dan saran, biasanya satu paket, tapi kadang-kadang namanya hanya simpulan. Tapi di dalamnya harus ada rekomendasi ataupun saran. Isinya adalah menyatakan dugaan awal apakah benar atau tidak gitu ya, istilahnya hipotesis yang tadi kita ajukan di awal itu benar nggak sih gitu ya.
Sesuai enggak dengan hasil penelitiannya? Kalau sesuai, katakan sesuai. Kalau tidak, katakan tidak. Kemudian nyatakan hubungan variabel bebas dan terikat. Ya, biasa kalau dalam penelitian kan ada variabel bebas dan terikat. Misalnya Bapak Ibu mengembangkan media pembelajaran gitu ya, untuk meningkatkan apa? Terikatnya apa gitu ya. Terikatnya apa? Motivasi, hasil belajar, atau yang lain. Nah, Bapak Ibu hubungkan, kaitkan antara penggunaan media dengan ini gitu ya. Kemudian nyatakan hasil umum riset. Hasil secara umum bagaimana? Kemudian nanti juga ada tadi secara khusus tadi sudah ya di awal. Di dalam kesimpulan ini umum, hasil umumnya. Ya, mohon maaf. Kalau hasil secara spesifik tadi Bapak Ibu sudah sampaikan di dalam hasil dan pembahasan. Kalau di bagian menu simpulan ini hasil yang secara umum. Ya, secara umum. Kemudian nyatakan kelemahan. Ya, kelemahan riset. Karena setiap penelitian pasti ada kelemahan. Jadi jangan Bapak Ibu kemudian hasil penelitian saya sempurna, ya bagus sekali gitu ya, tidak ada duanya. Pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangannya, pasti ada. Maka sampaikan saja kelemahannya mungkin ya. Bapak Ibu hanya meneliti di satu sekolah dengan kondisi seperti ini, dengan karakteristik siswa seperti ini. Maka jangan digeneralisasikan pada sekolah yang lain. Itu pasti akan berbeda hasilnya. Nah, maka dari kelemahan itu muncul rekomendasi. Rekomendasinya adalah silakan diteliti secara lebih khusus, secara lebih luas gitu ya pada sekolah atau pada lingkungan dengan karakteristik yang berbeda mungkin gitu ya, supaya memunculkan hasil-hasil penelitian yang lain. Oh, ternyata ketika karakteristik siswanya berbeda, hasilnya akan berbeda meskipun medianya sama. Misalnya begitu. Jadi rekomendasi ini muncul dari kelemahan penelitian Bapak Ibu. Ya. Kelemahannya mungkin medianya belum dilakukan, misalnya uji praktisi, gitu ya. Maka muncul kelemahan-kelemahan di dalam pelaksanaan maupun hasil pembelajaran. Nah, maka ini perlu diteliti ulang, perlu dikembangkan ulang sehingga lebih sempurna medianya, pelaksanaan yang lebih bagus, hasilnya juga akan dimungkinkan akan lebih bagus gitu. Itu kira-kira rekomendasi ya, contohnya ya. Kemudian yang bagian terakhir adalah daftar referensi. Daftar referensi tadi jumlahnya berapa Bapak Ibu? 20 ya, minimal 20. Ini standar internasional maupun nasional. Maka jangan Bapak Ibu tawar lagi, saya bisanya cuma 5, 6 gitu ya, jangan. Ini standar minimal. Maka penuhi saja 20. Ya, 20. Oke. Aturannya itu berbeda setiap jurnal. Ada yang menggunakan model APA atau APA style atau American Psychological Association style ya. Yang sekarang versi 2000 versi 7 APA style versi 7. Kemudian model Chicago, kemudian IEEE dan lain sebagainya, itu banyaknya. Tapi yang paling umum adalah APA style versi 7. Ya, nanti ikuti saja setiap jurnalnya. Jumlahnya tadi 20 dan 80% dari referensi itu bentuknya adalah jurnal atau referensi primer. Primer itu maksudnya adalah jurnal Bapak Ibu. Kalau dulu primer itu buku, kalau sekarang primernya adalah jurnal, baik nasional maupun internasional. Jadi kalau referensinya 20%-nya boleh buku, berarti kira-kira berapa? 4 ya. 4 itu maksimal, itu referensi dari buku. Yang 16 itu wajib dari jurnal. Nah, kira-kira gitu. Kemudian pustakanya mukhtakhir. Mukhtakhir itu ada yang mengatakan 5 tahun terakhir, ada yang mengatakan 10 tahun terakhir. Kalau versinya dikti itu 10 tahun terakhir. Kalau versi internasional itu 5 tahun terakhir. Silahkan Bapak Ibu ikuti yang mana. Tapi kalau mau cari aman, maka gunakan yang 5 tahun terakhir.
Jadi kalau tahun 2021 berarti paling lama adalah 2016 yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian yang ini adalah tips yang paling harus saya kira diperhatikan ya. Bapak Ibu gunakan software manajemen referensi. Ada Mendeley, ada Zotero. Nah, yang paling recommended menurut saya adalah Mendeley. Ketika Bapak Ibu menggunakan Mendeley dalam penulisan artikel, khususnya untuk mensitasi dan menulis kutipan, maka itu menjadi menjadi tiket, menjadi golden ticket gitu ya. Biasanya langsung lolos. Kalau saya nih menjadi editor, saya melihat jurnal Bapak Ibu menggunakan Mendeley, itu biasanya langsung saya ACC untuk masuk tahap kedua, yaitu review tahap sistematika dan bahasa. Itu ya, kuncinya itu Bapak Ibu, tipsnya. Ya. Oke, yang berikutnya, nah sekarang kita masuk ke trik. Nah, kalau tadi masih tips ya, sekarang kita ke trik. Trik untuk mencari referensi. Nah, ternyata referensi online itu mudah sekali kita cari. Bisa yang pertama menggunakan toolnya Google. Di pencarian Google biasa, Bapak Ibu carikan di situ ya jurnal apa atau artikel apa gitu ya, langsung carikan di situ sesuai dengan topik penelitian ataupun penulisan Bapak Ibu ya, artikel Bapak Ibu. Yang kedua adalah lewat Google Scholar. Ini juga produknya Google, tapi tools yang berbeda. Ada di situ satu tools yang biasa digunakan oleh para dosen untuk mencari referensi artikel jurnal nasional maupun internasional ya di Google Scholar ini. Kemudian ada Sinta, ini portalnya Kemenristek BRIN yang dibuat secara khusus untuk menampung jurnal-jurnal terakreditasi. Jadi Bapak Ibu bisa mencari dengan cara cepat dan mudah ya jurnal apa yang sesuai dengan artikel Bapak Ibu. Kemudian portal Garuda ini juga dibuat dikembangkan oleh Ristek BRIN. Ini situs yang bisa digunakan untuk mencari artikel jurnal nasional. Kemudian yang berikutnya adalah OneSearch. OneSearch ini juga dikembangkan oleh Indonesia, oleh Perpusnas. Bisa kita gunakan untuk mencari atau mengkolek data, artikel, dan juga buku. Kemudian yang lainnya masih ada misalnya DOAJ, kemudian Scopus, dan lain sebagainya. Nah, itu sekarang saya coba simulasikan sedikit sebelum saya tutup ya. Saya simulasikan bagaimana untuk mencari referensi. Karena referensi itu kan tadi penting sekali ya, menjadi kunci, menjadi golden ticket untuk masuk ke jurnal nasional. Nah, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah mencari mencari website jurnal, ya, mencari website jurnal. Ini saya buka kebetulan punyanya Univet, ya, punya jurnal kami. Kami punya sekitar 23 jurnal, ada pendidikan, ada non pendidikan, ya. Silakan nanti Bapak Ibu buka. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bimbingan konseling, sejarah, PKN, biologi, kemudian geografi, matematika, ini pendidikan umum, kemudian pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya, semuanya ada ya. Semuanya ada, tinggal Bapak Ibu masuk saja nanti, login, dan mensubmit ya artikel di situ. Itu yang paling mudah pertama ya. Bapak Ibu bisa buka di sini, misalnya nih jurnalnya ekonomi misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa download di sini ya. Silakan. Oh, ini bisa gunakan untuk referensi, Bapak Ibu download aja. Ya, ini kan paling mudah. Yang kedua, ini terlihat ya tampilannya? Terlihat, Pak. Ya, oke, baik. Terlihat, Pak. Nah, yang kedua, Bapak Ibu bisa mencari di Google ya. Bapak Ibu cari di Google, di pencarian Google di sini, tapi dengan formula tertentu ya. Ada, ini saya berikan triknya.
Kita berikan tanda petik buka, petik tutup. Ya. Pertama petik buka, kemudian kita tuliskan jurnal. Ini kalau kita mau mencari jurnal nasional. Ya. Jadi petik buka, kemudian tuliskan jurnal biasa, jurnal, lalu petik tutup, lalu spasi, kemudian kita tuliskan topik artikel yang sedang kita tulis. Yang sedang kita tuliskan, misalnya apa ya, misalnya kita sedang membuat artikel tentang flip learning misalnya ya, misal flip learning ya, apakah banyak artikel yang membahas ini, akan kita cari. Kemudian kita tambahkan tulisan file type ya, file type _2 PDF. Oke, saya ulangi lagi ya. Pertama, petik buka, kemudian tuliskan jurnal, petik tutup, spasi, flip learning. Ini adalah topik yang akan kita tuliskan, ya, artikel yang sedang kita buat, gitu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan tuliskan yang lain ya. Kemudian spasi, file type _2 PDF. Ya, file type _2 PDF. Nah, ketika kita enter, ya, maka akan muncul di halaman pertama artikel jurnal nasional yang bertemakan atau yang membahas flip learning ya. Ini banyak model flip learning, pengaruh model flip classroom ya, flip classroom dan seterusnya. Jadi ada istilah flip classroom, ada istilah flip learning, sama saja gitu ya. Nah, ini semuanya jurnal nasional dan bisa kita unduh ya, ini gratis semua, bisa kita buka lalu kita unduh ya. Bapak Ibu koleksi silahkan, tadi butuhnya 20 kan, nah silahkan Bapak Ibu download 20, nanti Bapak Ibu kumpulkan dalam satu folder, Bapak Ibu tuliskan misalnya flip learning. Itu yang berikutnya, yang ketiga, ini tadi sudah 2 ya, pertama langsung cari website jurnal, yang kedua lewat formula tadi ini ya, jurnal dan seterusnya. Yang ketiga, kita buka namanya Google Scholar. Bapak Ibu bisa tuliskan di Google namanya Google Scholar ya, Google Scholar. Nah, ini ya. Atau Google Cendekia, sama saja, tinggal bahasa laptopnya, bahasa PC-nya. Nah, ini Bapak Ibu namanya Google Scholar ya, Google Scholar. Bapak Ibu tuliskan di sini misalnya flip learning, atau flip classroom gitu ya, flip classroom. Nah, di sini akan muncul semua artikel yang bertemakan atau yang membahas flip classroom. Ya, tinggal Bapak Ibu buka, ya, tinggal Bapak Ibu buka, nih, klik, lalu download. Ya, ini ada PDF-nya. Cari yang kanannya ada PDF. Maka bisa langsung Bapak Ibu klik dan download. Nah, ini sekali klik, nanti langsung mengunduh. Langsung mengunduh. Itu cara atau trik yang ketiga. Gampang ya, ini gampang ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu gunakan OneShirt ya, tuliskan aja lah kalau susah, OneShirt, OneShirt, nah, OneShirt atau oneshirt.id. Ini salah satu portal yang dikembangkan oleh Perpusnas ya, ini bisa Bapak Ibu gunakan secara free. Dan banyak sekali data yang bisa kita temukan di sini. Contoh lagi ya, flip, biar sama, flip classroom. Nah, apakah ada? Nah, ini banyak sekali ya. Nah, ini banyak sekali bisa Bapak Ibu cari di sini ya. Oh, ini hanya ada 2 sementara, flip classroom. Mungkin kalau flip saja mungkin banyak. Ya, flip ada juga. Nah, ini ya. Bisa Bapak Ibu buka dan download, silahkan ya. Itu cara yang keempat. Yang kelima,
Bapak Ibu buka websitenya Sinta, ya, sinta.ristekbrin.go.id, lengkapnya ini ya. Atau kalau sulit tuliskan saja di Google Sinta, gitu nanti muncul. Cari yang sinta.ristekbrin.go.id. Nanti tampilannya seperti ini. Bapak Ibu masuk ke bagian menu di atas ya. Menu di atas ada affiliation. Sorry. Di bagian source, mohon maaf keliru. Ya, saya biasanya bukanya ini. Di source ya, menu source ada jurnal. Ada jurnal, kemudian Bapak Ibu klik. Nah, di sini sudah ada di bagian atas S1 sampai S6. Ini maksudnya adalah Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Bapak Ibu tinggal cari ya tujuannya ke mana, misalnya Sinta 4. Nah, cari yang Sinta 4. Kalau Sinta 1 kan susah. 2 masih lumayan susah, 3 ya sedang. Sinta 3, 4 itu sedang. Ini contoh, Sinta 4. Kalau ada kode S4 ini berarti Sinta 4. Misalnya Bapak Ibu yang di mana ya? Guru. Nah, ini Jurnal Penelitian Guru Indonesia, JPGI misalnya. Bapak Ibu tinggal klik saja, kemudian Bapak Ibu klik website. Nah, ini sebelah kiri ada website. Nah, ini nanti masuk ke websitenya. Oke, inilah jurnal resminya. Bapak Ibu tinggal masuk ke misalnya ke arsip, ada ya, ke ini, ke current issue bisa. Nah, ini ada artikel yang bisa kita unduh. Ini tinggal klik saja download PDF. Nanti bisa kita unduh dan bisa kita baca, bisa kita citasi. Ya, misalnya nih. Klik. Nanti masuk ke sini, lalu download this PDF file. Nah, ini sudah terdownload. Ya, ini di pojok kiri bawah sudah selesai terdownload. Itu ya. Dan masih banyak cara-cara yang lainnya atau trik-trik yang lainnya, tapi saya kira 5 trik ini sudah cukup, sudah bisa Bapak Ibu manfaatkan ya untuk menyusun sebuah artikel jurnal nasional. Saya kira itu, dan yang terakhir, pesan yang terakhir, sebelum Bapak Ibu menuliskan artikel jurnal nasional, maka yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah mengumpulkan bahan dulu. Artinya bahan laporan, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak punya bahan laporan, PTK, PTS, atau hasil pembelajaran di kelas Bapak Ibu, ya sulit nanti untuk bisa dituliskan ke dalam artikel. Maka yang pertama kumpulkan bahannya. Ya, draft dulu lah ya. Setelah itu ubah ke dalam format jurnal. Tadi banyak jurnal yang bisa kita pilih. Bapak Ibu pilih satu jurnal yang mau dituju, kemudian cari aturan penulisan ataupun template jurnalnya, lalu Bapak Ibu ikuti saja, ya Bapak Ibu ikuti, tinggal di kopas gitu ya, bahan-bahan Bapak Ibu kopas ke situ dulu, kopas dulu sementara. Setelah itu Bapak Ibu percantik ya, parafrase, Bapak Ibu tambahkan dengan referensi-referensi yang ada dari tadi jurnal-jurnal maupun website yang sudah Bapak Ibu temukan tadi. Nah, setelah itu Bapak Ibu submit secara online. Ya, submitnya sekarang secara online Bapak Ibu, tidak perlu lewat WA. Kalau WA itu hanya komunikasi, apakah mungkin masih ada slot atau masih ada kuota untuk diterbitkan bulan ini ya. Kadang-kadang seperti itu, nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi tidak lewat WA pun, langsung submit pun itu juga bisa langsung diproses, tidak masalah. Yang penting artikel Bapak Ibu memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh jurnal. Kalau memenuhi standar minimal, maka kemungkinan besar jurnal ataupun artikel Bapak Ibu akan bisa diterima dan direview. Nanti reviewnya minimal 2 kali, ada review sistematika dan ada review substansi. Kalau sistematika biasanya terkait dengan template, sistematika, bahasa. Kalau substansi biasanya itu terkait dengan konten, apakah kontennya berbobot atau tidak, apakah itu plagiasi atau tidak, dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekedar share informasi pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, mudah-mudahan bisa menjadi wawasan, bisa menjadi tambahan
ilmu bagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya tidak menggurui tapi sekedar sharing informasi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan jangan berhenti pada workshop, pada seminar ini, tetapi tulis setelah ini, coba nulis apapun hasilnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.